Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau satukan hati kita mau tundukkan kepala kita. Bapak, kami masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu ada bagi kami, Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami. Bahkan dalam situasi terdesak pun Tuhan yang menolong kami. Dan kami melihat setiap pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami yang luar biasa. Bahkan dari hal-hal kecil Tuhan menopang kami, Tuhan menuntun kami. Dan Tuhan tidak pernah biarkan kami sendirian. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di saat kami berseru kepadamu Tuhan, pertolongan Tuhan di tempat yang maha tinggi, menolong kami, menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Mari di dalam setiap hati kita naikkan ucapan syukur kita pada Tuhan pagi hari ini. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau naikkan pujian kami bagimu Tuhan. Kami mau sembah Kau pagi ini. Kami mau sembah Kau Tuhan. Kita mau angkat pujian ini bersama-sama. Katakan Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita pujian ini dari awal lagi. Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamat, Kaulah penyelamat kami Tuhan. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku.
Kaulah pertahananku, Kaulah pertahananku, yeah. Ku percaya padamu, oh Yesus, padamu ku mari kita menyembah Tuhan. Kaulah penyelamatku, Terpujilah Kau Tuhanku, ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari kita sembah Dia. Kami sembah Kau Tuhan. Kami percaya bahwa Kau Tuhan yang setia. Kau Tuhan yang setia. Kami naikkan pujian kami. Kami naikkan sembah kami bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau Tuhan yang menolong kami. Kau Tuhan yang mengangkat kami. Kau Tuhan yang memberkati kami. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Oh, haleluya. Sebab tiada yang seperti-Mu Bapa. Sebab tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kami naikkan sembah kami hanya untuk-Mu, hanya bagi-Mu Tuhan. Segala kemuliaan, segala puji dan hormat. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Sebab tiada yang seperti Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sembah Kau Tuhan. Sebab Engkau Tuhan penolong kami. Engkau Tuhan gunung batu kami. Engkau kota benteng kami Tuhan, tempat perlindungan kami. Di saat situasi mungkin tidak kami bisa kendalikan, tapi Tuhan yang membela kami. Kami berseru padamu Tuhan. Di tengah kesesakan kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia. Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Dia. Kita sembah Dia saudara-saudara. Apapun situasi kita pagi ini, mari kita sembah Dia. Katakan, Tuhan Engkau baik. Tuhan Engkau baik Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Syukur kami sembah Kau. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Kami serukan nama-Mu Tuhan. Kami serukan nama-Mu Tuhan. Kami serukan nama-Mu Tuhan. Kau yang akan menolong kami. Kau yang setia. Kau Bapa yang baik. Bapa yang baik. Haleluya. Haleluya. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kau yang layak disembah, layak ditinggikan. Kau yang layak dimuliakan Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan. Bapa, kami datang di hadirat-Mu, membawa hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa tidak ada satupun pribadi yang mengenal kami lebih dari Tuhan. So apapun yang terjadi dalam hidup kami saat ini Tuhan, sukacita ataupun kami dalam sedang kekurangan, kami yang mungkin saat ini sedang mengalami satu penyakit, tapi kami percaya Tuhan bahwa di saat hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk memuji-Mu. Kami mau memuji-Mu dengan sepenuh hati kami. Kami mau memuliakan Engkau di tempat ini Tuhan. Biarlah ibadah kami Tuhan sertai dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan tidak ada satupun kuasa dari si jahat yang bisa mengusik ibadah kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Kita mungkin boleh salaman, udah boleh belum ya? Begini aja ya, ke kiri kanannya katakan selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Mari sama-sama kita katakan langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yeay. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di. Mari kita angkat tangan kita puji Dia. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Kita mau lebih lagi menari buat Tuhan, menyembah untuk Tuhan. Katakan bersama-sama, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, 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 haleluya, amin. Yeay. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan di tempat ini.
Masih sanggup bersorak saudara-saudara? Amin? Amin. Katakan Tuhan Yesus itu baik. Ngomong lu sama kiri kanan, Tuhan Yesus itu baik. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi, tapi lagunya bukan Tuhan Yesus baik ya. Kita mau datanglah dan bertata, kita mau pujian ini, kita mau sembah Tuhan lebih lagi. Amin. Kita boleh bertepuk tangan lebih lagi buat Tuhan. Pelukis cakrawala, pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Mari kita angkat, kita katakan, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan bersama-sama, Great is our God. Yeay. Pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Kata bersama-sama, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Kau bawa hati kami Tuhan, mau menyembah-Mu. Sebelum kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan lewat pujian ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Bapa, Kau mendengar
seruan hatiku. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Kita pujian dari awal lagi. Bapa, Kau mendengar. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau yang temani aku Tuhan, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Saya serah pada hamba-Nya, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Bukan tenang Bersama-Mu, Bapa. Mengalirlah kuasa Tuhan dari tempat yang maha tinggi, mengurapi kami semua, mengurapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kuasa Tuhan yang dinyatakan, mujizat dinyatakan Tuhan oleh Tuhan bagi kami pada hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap mendengar. Biarlah telinga, hati, dan pikiran kami terbuka untuk segala kebenaran firman-Mu dan nasihat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Di nama Tuhan. Saya mengapresiasi Bapak Ibu ya, selalu hadir setiap minggunya. Ya, di nama Tuhan kita mau belajar untuk setia.
Hari ini kita akan belajar minggu kedua. Ada pengantin baru ya yang hadir hari ini. Stephen sama istri di nama Tuhan. Puji Tuhan ya, ada hamba Tuhan yang ada di gereja kita bisa memindahkan hujan ya. Puji Tuhan, haleluya. Saya kalau doa supaya hujan berhenti malah tambah kenceng hujannya. Ya, mungkin kesaktiannya berbeda ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana atau temanya atau judulnya sesuai dengan dari GB Pusat, mengelola pekerjaan dengan baik. Dari Pengkhotbah 9 ayat 7 sampai 10. Klik. Pengkhotbah 9 ayat 7 sampai 10. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Karena Elohim sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Klik. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Klik. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Klik. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang baru saja kita baca, ini dilatar belakangi oleh kerinduan seorang pengkhotbah ya. Dan kerinduan pengkhotbahnya juga hari ini juga ya, istri. Ya. Padahal kalau konteks zaman dahulu itu mempunyai istri banyak itu enggak masalah bagi seorang raja. Ya, yang menjadi masalah adalah istri-istrinya itu dan gundik-gundiknya itu mencondongkan hatinya jauh dari Tuhan, itu masalahnya. Dan Salomo mengikuti. Tapi kalau misalnya Salomo di dalam segala pekerjaannya, Salomo itu adalah seorang raja yang sangat sukses, sangat luar biasa. Maka kesuksesannya di dalam pekerjaan, kemampuannya dalam mengelola suatu pekerjaan dengan baik, dia tulis di dalam suatu kitab pengkhotbah. Inilah yang tadi kita baca. Jadi kalau seseorang atau manusia atau kita mau seperti Salomo berhasil di dalam pekerjaannya, sukses di dalam pekerjaannya, hendaklah kita menjadi manusia atau seseorang yang mampu mengelola pekerjaan dengan baik. Ya. Jadi penekanannya di sini sama ya. Apa yang Salomo mau sampaikan ya, dengan apa yang mau kita pelajari, renungkan hari ini. Supaya kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak Tuhan, juga dapat mengelola pekerjaan itu dengan baik. Sehingga pekerjaan itu dapat memberi makna di dalam kehidupan kita. Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, tetapi pekerjaan itu di dalamnya terdapat penghasilan yang kita peroleh. Kita dapat membantu sesama dan kita dapat mendukung pekerjaan Tuhan. Perlu kita ketahui Bapak Ibu, kalau kita belajar dari kitab Kejadian, Tuhan menciptakan manusia sebagai manusia pekerja. Maka kata Tuhan,
Baiklah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita, supaya mereka melakukan A, B, C, D. Jadi pada awalnya Tuhan menciptakan manusia itu sebagai manusia yang bekerja, yang melakukan segala sesuatu dengan pekerjaan. Dengan pekerjaan itulah manusia diberkati oleh Tuhan. Maka penekanannya di sini adalah supaya kita sebagai umat Tuhan seharusnya dapat mampu mengelola pekerjaan itu dengan baik. Karena pekerjaan itu adalah tugas kita. Pekerjaan itu adalah anugerah yang Tuhan berikan. Pekerjaan itu juga adalah tanggung jawab kita. Klik. Kitab Pengkhotbah mengajarkan satu rahasia yang mungkin banyak manusia dunia tidak mengetahui, bagaimana dapat mengelola pekerjaan dengan baik. Ya, ini belajar dari kesuksesan Salomo. Disinilah kita akan belajar, ya. Kita seharusnya dapat mengelola pekerjaan dengan baik. Klik. Kita seharusnya mampu mengelola pekerjaan dengan baik. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah bila manakah kita seharusnya mampu mengelola pekerjaan dengan baik? Ini pertanyaan yang mau kita renungkan. Bila manakah kita seharusnya mampu mengelola pekerjaan dengan baik? Jadi di sini kita memerlukan suatu kondisi ya, suatu situasi, suatu suasana. Di sini kita memerlukan agar kondisi itu kita kondisikan supaya kita mampu mengelola pekerjaan dengan baik. Nah, kondisi atau situasi yang pertama, klik, supaya kita mampu mengelola pekerjaan dengan baik, yang pertama, bila kita memiliki ketekunan. Ya. Jadi kondisi yang pertama yang perlu kita kondisikan di dalam diri kita supaya kita mampu mengelola pekerjaan dengan baik, yang pertama, jika kita atau bila kita memiliki ketekunan. Ini kita lihat dalam Pengkhotbah 9 ayat 10a, ya. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Jadi di sini pengkhotbah atau firman Tuhan mau menekankan kalau seseorang itu mampu atau bisa mengelola pekerjaan itu dengan baik kalau seseorang itu memiliki ketekunan. Orang yang tekun itu adalah orang yang suka bekerja keras. Ya, coba klik. Arti ketekunan itu adalah seseorang yang rajin. Ya. Tidak hanya rajin, orang yang tekun itu orang yang memegang teguh, punya prinsip dia, punya keyakinan. Ya. Orang yang suka kerja keras, tidak pantang menyerah, itu orang yang tekun. Ya. Makanya di sini di ayat coba klik tadi, ayat yang ke-7 mengatakan, apapun yang kau jumpai oleh tanganmu, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Ya. Kita tidak akan bisa mampu mengelola pekerjaan dengan baik kalau kita tidak memiliki ketekunan. Kalau kita tidak rajin, kalau kita tidak pantang menyerah. Orang yang pantang menyerah itulah orang yang mampu mengelola pekerjaan dengan baik.
Orang yang rajin itulah orang yang mampu mengelola pekerjaan dengan baik. Contoh ya, dalam Alkitab. Klik. Oke, klik. Ini pengertian tekun. Tekun bukan hanya tetap melakukan apa yang dikerjakan, tetapi tetap melakukannya dengan kualitas yang tetap atau lebih. Ya. Ini pengertian orang yang tekun. Ya. Dia tetap melakukan apa yang dia kerjakan, artinya dia rajin. Tetapi dengan kerajinan saja tidak cukup, tetapi seseorang yang tekun mengerjakan pekerjaan itu dengan kualitas yang tetap, bahkan lebih. Ya. Contoh orang yang tekun di dalam Alkitab ini ada beberapa orang yang saya kagumi luar biasa ya. Klik. Yusuf. Yusuf rajin di dalam pekerjaannya. Ini sudah pernah saya share waktu khotbah beberapa waktu yang lalu. Yusuf rajin. Dia rajin di rumah ayahnya. Dia rajin di rumah Potifar. Bahkan Potifar tidak lagi mengurus segala pekerjaan rumah tangga. Dia serahkan semua kepada Yusuf. Di penjara juga Yusuf orang yang rajin. Orang yang tekun. Maka dia bisa mengelola penjara itu. Kepala penjara mempercayakan segala urusan penjara kepada Yusuf. Karena Yusuf orang yang tekun, orang yang rajin, orang yang tidak gampang menyerah. Ya, kepercayaan itu lebih lagi, dimulai dari rumah ayahnya Yakub, dimulai dari di rumah Potifar, dimulai di penjara sampai dia di istana Firaun di Mesir. Sampai Firaun ngomong begini ketika orang Mesir datang minta gandum sama Firaun. Jangan minta gandum sama saya, tanya sama Yusuf. Sudah saya serahkan semua sama Yusuf. Bahkan Firaun bilang, semua sudah saya serahkan kepadamu, hanya kelebihanku adalah tahta ini. Yusuf orang yang memiliki ketekunan. Dia melakukan pekerjaannya dengan rajin. Bahkan dengan kualitas yang tetap. Bahkan kita lihat seorang Yusuf yang melakukan pekerjaan dengan kualitas yang lebih. Orang yang rajin. Ya, maka kita sebagai anak Tuhan, sebagai pekerja, mari kita menunjukkan kerajinan kita. Mari kita menunjukkan ketekunan kita. Ya. Seorang manajer akan mempertimbangkan masuknya merekrut suatu karyawan melalui CV-nya ya. Kalau 1 tahun kerja di perusahaan A, 6 bulan kemudian pindah di perusahaan B. Ya. 6 bulan kemudian pindah di perusahaan C. Tony sebagai manajer atau pimpinan akan mempertimbangkan ini. Kenapa ini orang pindah-pindah terus? Enggak tekun dia. Ya. Di dalam suatu pekerjaannya, enggak setia dia di dalam suatu pekerjaannya. Manusia saja membutuhkan seorang yang tekun untuk mampu mengelola suatu perusahaan atau pekerjaan tanggung jawab, apalagi Tuhan. Maka kita dalam pekerjaan apapun, mari kita lakukan semuanya dengan ketekunan. Ya. Klik. Pekerjaan yang Tuhan percayakan pada setiap orang berbeda-beda. Tapi seringkali banyak orang yang membandingkan pekerjaannya dengan pekerjaan orang lain. Lalu merasa iri, tidak puas, dan pada akhirnya tidak memberikan yang terbaik pada tugas dan tanggung jawab yang sudah dimilikinya. Jadi seringkali kita sebagai manusia kita hanya sibuk ngurusin pekerjaan orang lain.
Kita hanya sibuk nggosipin pekerjaan orang lain. Kita tidak sibuk, kita tidak rajin, kita tidak tekun melakukan pekerjaan kita sendiri. Sibuk kita, ya, ngurusin kerjaan orang lain. Saya punya rekan kantor dulu, wah, dia bukan sibuk ngurusin kerjaan dia, tapi dia sibuk ngurusin kerjaan orang lain. Dia mau ambil semua pekerjaan rekan kerjanya itu, supaya dia dilihat rajin, dilihat pintar menguasai semua bidang. Kita nggak akan bisa menguasai semua bidang. Ya, kami sebagai dosen pun punya spesialisasinya, mengajar. Oh, Pak Daulat lebih khusus mengajar ini. Ada lagi Pak Stefan khusus lebih mengajar ini. Ya, tidak ada yang semua kita bisa spesialisasi. Tetapi apapun yang kita terima sebagai tanggung jawab kita di dalam pekerjaan, kita lakukan itu dengan tekun. Jangan kita iri sama pekerjaan orang lain. Jangan kita merasa tidak puas dengan pekerjaan orang lain. Merasa tidak puaslah dengan pekerjaan kita sendiri. Ya, sekecil apapun pekerjaan Anda, lakukanlah dengan sepenuh hati. Seperti untuk Tuhan, karena Anda tidak tahu kapan promosi dari Tuhan itu akan datang. Ya, sewaktu-waktu Tuhan akan angkat kita, ya, akan promosikan kita, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang bukan ekor tetapi kepala. Kalau kita tekun. Mengapa Petrus dan kawan-kawan mengalami mujizat Tuhan? Karena Petrus dan kawan-kawan sudah semalam-malaman mereka mencari ikan. Katanya di Lukas 5, "Guru, kami telah semalam-malaman mencari ikan, tapi kami tidak mendapatkan juga." Petrus dan kawan-kawan orang yang tekun, orang yang rajin. Maka ketika Petrus mendengar perkataan Yesus, tebarkan, mari kita bertolak kembali. Ya. Tebarkan jalamu. Kalau bukan orang yang tekun, orang yang rajin, nggak bakalan mau. Saya suruh mahasiswa untuk ngulang paper makalahnya yang salah aja nggak mau. Padahal untuk dia ya, supaya dia dapat pengetahuan. Ya Pak, dinilai saja sesuai dengan apa yang saya kasih. Dia nggak mau dapat nilai A, dia maunya dapat nilai C. Kamu mau dapat nilai C? Yang penting lulus Pak. Susah orang kayak gini. Ya, bayangkan kalau orang kayak gini lulusan sekolah teologi, ngajar jemaatnya gimana? Nggak tekun, dia sendiri nggak tekun, dia sendiri nggak ingin mendapatkan yang terbaik, dia sendiri nggak rajin, mau rajin gitu mendapatkan nilai yang terbaik. Akan sulit dia mengalami berkat Tuhan, mujizat Tuhan. Tetapi kalau kita baca Petrus dan kawan-kawan, dia mengalami mujizat dari Tuhan karena tekun. Ya. Bahkan kalau kita lihat sebentar, ini cerita yang menarik ya. Lukas pasal 5, saya tidak ada di slide, tapi kita bisa lihat Alkitab kita masing-masing. Saya teringat saja dengan ayat ini ya. Lukas pasal yang ke-5 ya. Pada suatu kali Yesus berdiri, ayat pertama, di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Tuhan. Ia melihat Yesus mengamati 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Perhatikan ayat yang kedua, mereka sedang membasuh jalannya. Padahal mereka tidak mendapatkan ikan apapun. Ekornya aja nggak nyangkut.
Ya, apalagi ikannya. Tapi nelayan-nelayan ini, Petrus dan kawan-kawan, walaupun mereka tidak mendapat ikan, tetapi Petrus dan kawan-kawan orang yang rajin. Dia mau membersihkan peralatannya, dia nggak kesel, dia nggak marah, dia nggak buang tuh jalannya itu, gue nggak dapat ikan. Ya, gue nggak dapat ikan, buat apa? Gue bersihin, ya, gue buang aja tuh. Tapi tidak dengan Petrus dan kawan-kawan. Ini yang luar biasa. Petrus dan kawan-kawan menunjukkan kerajinannya. Kita kan seringkali kalau udah kesel, udah marah, bisa-bisa kita banting laptop kita ya. Ya, kita bisa banting nih HP. Bisnis udah ini bangkrut lagi. Ada tuh. Orang temperamen banget, laptop dibanting, HP dibanting, setiap mau dibanting saya mau tangkep aja tuh ya. Tetapi tidak dengan Petrus, dia menunjukkan kerajinan, menunjukkan ketekunannya di dalam bekerja. Dia tahu, dia mengerti, ketika dia rajin, dia tekun, akan mengalami mukjizat. Dan kita lihat luar biasa, kita baca ayat selanjutnya, mereka mendapatkan ikan. Dan jalan mereka mau robek, ya, karena ikan yang begitu banyak. Orang yang tekun akan mengalami mukjizat dari Tuhan di dalam pekerjaan. Amin. Aminnya pelan banget. Yang kedua, bila manakah kita seharusnya mampu mengelola pekerjaan dengan baik. Yang kedua, bila kita menjaga kesucian. Ya. Pengkhotbah 9 ayat 8, biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Seseorang yang mampu mengelola pekerjaan dengan baik, bila seseorang itu atau kita bisa menjaga kesucian kita di dalam pekerjaan. Ya. Klik. Ini berbagai tantangan dan godaan dalam pekerjaan, ketidakjujuran. Ya. Seringkali kita dihadapi, kita mau jujur apa mau bohong. Ya. Kalau jujur saya rugi, untung sedikit. Tapi kalau saya bohong, untung banyak. Ya. Ini tantangan kita, ini godaan kita di dalam pekerjaan. Maka firman Tuhan katakan tadi, ya, biarlah selalu putih pakaianmu. Jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Itu mengartikan adanya urapan Tuhan yang akan mengatasi, yang akan menolong kita menghadapi berbagai tantangan dan pekerjaan dan godaan dalam pekerjaan kita. Seringkali kalau udah kita sukses, kita sombong. Ya, kepala kita naik ke atas, nggak mau lihat-lihat ke bawah lagi. Ya, udah dikasih kepercayaan, ya, kasih level tertinggi, ya, naik ke atas. Punya HP baru aja sombong. Ya. Punya sepatu baru bisa sombong. Punya wajah cantik aja bisa sombong. Badan bagus seperti saya bisa sombong. Apa yang disombongin badan bagus? Kagak bagus apa. Bisa sombong, pekerjaan apapun kalau kita berhasil godaannya sombong. Ya, serakah. Ya. Adam dan Hawa serakah. Padahal Tuhan udah bilang semua buah dalam pohon ini boleh kamu makan. Tetapi jangan kau makan buah di tengah-tengah taman itu. Dia makan juga. Waduh, dia embat juga. Padahal belum tentu habis dan kenyang dengan buah-buah yang lain kan. Tapi dia embat juga. Waduh, parah. Parah ya. Akhirnya dosa Adam kita tiru. Serakah kita. Ya.
Maunya pekerjaan kita ambil semua. Dan dalam pekerjaan itu akhirnya ada kekerasan. Ya. Kita akhirnya menghalalkan segala cara melakukan kekerasan. Lalu hidup kita menjadi hidup duniawi. Ini godaan. Ya. Beberapa minggu yang lalu saya sudah cerita di Hikmah. Saya ini dipercaya oleh Tuhan, diberikan tanggung jawab oleh pimpinan sebagai kepala program studi Magister Pendidikan di STT Rahmat Immanuel Kelapa Gading. Berapa minggu yang lalu saya ditelepon, Pak, Bapak bisa gak atur supaya saya bisa ijazah saya cepat keluar, ya, studi saya bisa lebih cepat, atur Pak di ijazah, saya siapkan biaya administrasinya. Ini masih ada WA-nya. Ya. Berapa Bapak minta, tolong Bapak atur. Ya. Ya. Tolong Bapak setting saja. Ya. Kepala prodi punya wewenang untuk mengatur nilai. Kepala prodi punya wewenang untuk mengatur di pangkalan data. Seseorang itu bisa lulus lebih cepat dan itu sering kali saya hadapi. Ya. Dan untung saya selalu ingat firman Tuhan. Bisa saja kita dapat ya segala sesuatunya di luar ya ketidakjujuran kita, dalam ketidakjujuran kita. Ya. Mohon Bapak berikan nomor rekening Bapak. Ya. Telepon, saya nggak angkat. Saya lagi mikir. Saya mengambil keputusan, Tuhan saya nggak mau tergoda dalam hal ini. Ya, saya cerita sama pimpinan yang lain. Ada dosen yang nyeletuk, ambil aja Pak. Bapak tinggal WA berapa? Itu saya kenal orang kaya. Punya pejabat di daerah, seorang pejabat di daerah. Enggak lah, nanti saya matinya mati karena apa gitu ya. Karena azab, kalau Indosiar bilang. Nah kutuk gitu ya, kalau Bapak Gembala bilang. Banyak hal-hal yang membuat kita bisa tergoda ya. Dalam pekerjaan apapun ya. Klik. Di dalam dunia kerja banyak godaan untuk seorang percaya kompromi dengan imannya. Alih-alih untuk mendapatkan keuntungan lebih besar dari judi online ya. Si Sambo itu ya. Maka seorang tergoda untuk menurunkan standar hidupnya dari firman Tuhan. Ya. Menjaga kesucian di tempat kerja dan bisnis merupakan hal esensial agar bisnis dan pekerjaan kita memuliakan Tuhan. Ya. Kata Amsal saya ingat lebih baik sekerat roti ya dengan kejujuran daripada apa gitu ya, daripada kalau kita dapat makanan yang mewah apa disertai dengan ketidakjujuran. Mari kita melakukan segala sesuatu dengan menjaga kesucian kita ya dalam setiap pekerjaan. Salah satu contoh yang luar biasa adalah Daniel. Tidak ada di slide, kita lihat Daniel pasal yang ke-6. Daniel pasal yang ke-6. Ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Ya, saya singkat saja, saya ceritakan begini. Daniel itu adalah orang buangan Israel ya. Israel waktu itu dijajah oleh Babel, sehingga orang-orang Israel dibawa ke pembuangan di Babel. Ya. Di Babel, Daniel ini adalah orang yang benar-benar menjaga kesucian di dalam pekerjaannya. Ya, dia tidak mau makan makanan raja. Dia tidak mau menajiskan dirinya dengan
makanan-makanan raja. Yang ada penyembahan berhala. Ya, bahkan hidup Daniel itu penuh dengan urapan Tuhan. Maka disebut di sini di ayat yang keempat, Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa, excellent spirit, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Ya, jadi raja menunjuk 120 pejabat. 120 pejabat ini ditunjuk lagi 3 orang pemimpin di atasnya. Ya, termasuk Daniel. Dari ketiga orang yang dipilih dipimpin 3 orang ini, Daniel melebihi ketiga orang ini. Ya. Bahkan Daniel kita tahu orang buangan. Babel akhirnya pecah. Ya. Babel akhirnya pecah lalu dijajah oleh raja Persia. Ya, raja Persia inilah yang di ayat pasal yang ke-6 Raja Darius. Dia sudah begitu dipercaya di pemerintahan Raja Babel, dia dipercayai lagi oleh Raja Darius. Ya. Akhirnya Media dan Persia bergabung menjadi kerajaan Media dan Persia. Daniel kembali dipilih lagi. Luar biasa. Ya. Karena Daniel menjaga kesucian. Dimulai dia tidak mau makan makanan yang dipersembahkan oleh berhala. Mari kita Bapak Ibu, kita menjaga kesucian di dalam setiap pekerjaan kita. Supaya kita mampu seperti Daniel, mengelola pekerjaan itu dengan baik. Amin. Yang terakhir. Klik. Bila kita memiliki keyakinan, ya, mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Elohim sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Ya, kita seharusnya mampu mengelola pekerjaan dengan baik bila kita memiliki keyakinan, bila kita memiliki faith, iman kepada Tuhan, bahwa setiap pekerjaan kita pasti diberkati oleh Tuhan. Asal kita melakukannya dengan ketekunan, asal kita melakukannya dengan kesucian, dan yang terakhir, dengan iman dan keyakinan kepada Tuhan, maka pekerjaan kita akan diberkati oleh Tuhan. Ya, klik. Yakub memperoleh ternak. Ceritanya begini, Yakub ini tidak mengalami ketidakadilan dari Laban ya. Setiap dia bekerja, uang hasil upahnya dikasih sedikit buat Yakub. Ya, bahkan di Kejadian 30 itu berkata, aku telah diberkati oleh Tuhan oleh karena engkau. Ya. Tetapi Yakub protes, kenapa Tuhan? Kenapa Laban pamanku kau lakukan ketidakadilan dengan memberi upah kepadaku? Akhirnya Yakub begini. Kita punya kambing-kambing yang berbintik dan berbelang-belang dan yang bagus. Ya. Biarlah upahku, ya, upahku itu adalah kambing domba yang berbintik, yang berbelang-belang, artinya yang jelek. Itu serahkan saja sama saya, kata Yakub. Ya. Itu jadi bagian upah saya lah, kata Yakub kepada Laban. Oh, Laban senang dong. Ya. Kambing domba yang bagus lebih banyak punya Laban. Ya. Dan di situ kalau kita baca, Yakub begitu yakin pasti Tuhan akan memberkati, menyertai pekerjaannya. Dan Tuhan buat kambing yang berbintik-bintik dan yang berbelang-belang lebih banyak melahirkan atau berkembang biak daripada kambing domba yang bagus. Akhirnya Yakub memperoleh lebih banyak domba,
lebih banyak kambing. Karena Yakub yakin dia disertai oleh Tuhan dan dia diberkati oleh Tuhan. Tetapi Yakub harus melakukannya dengan kerja keras. Kita tahu untuk mendapatkan Lea dia harus 7 tahun kerja, serasa 7 hari. Dibohongin sama Laban. Akhirnya dikasih si Lea, kakaknya yang jelek. Ya. Kalau engkau mau mendapatkan Rahel, kerja lagi 7 tahun. Wah, orang yang kerja keras. Yakub. Ya. Dia kerja seperti kayak 7 hari lagi dapetin Rahel. Yakub orang yang bekerja keras. Orang yang memiliki keyakinan. Seperti Yusuf juga. Dan kalau kita baca Yabes juga. Ya. Yabes itu kayaknya nggak ada waktu untuk baca ya. Yabes itu lahir sebagai anak yang sial, kata Alkitab. Ya. Sial kalau anak sekarang bilang, orang tua bilang, wah lo anak sial lo. Nggak ada hoki lo. Ya. Tetapi Yabes memiliki keyakinan, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ya, lihat doanya. Ini yang sering kita nyanyiin, 1 Tawarik 4 ayat ke-10. 1 Tawarik pasal yang keempat ayat yang ke-10. Apa ya, sedikit lama ya, karena kan kita nggak ada pendalaman Alkitab lagi ya. Nggak tahu mengapa ya. Entahlah itu ya yang terjadi. Yabes berseru kepada Elohim Israel. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Ini masih doa ya. Dia punya keyakinan, punya iman. Dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan ayat yang paling penting, dan Elohim mengabulkan permintaannya itu. Kerja keras, kesucian, keyakinan, maka Tuhan pasti akan memberkati kita. Walaupun BBM naik, yang penting Roh Kudus turun. Amin. Ya, Roh Kudus itu yang mengurapi kita, yang memberikan kita kemampuan untuk bekerja keras, yang memberikan spirit, semangat, antusias di dalam roh kita, sehingga kita dapat menjaga kesucian. Dan Roh Kudus itulah yang memberikan keyakinan kita kepada kita, sehingga kita mampu melewati hal-hal yang sukar ini. Ya, saya pernah bilang, lebih baik kita bisa beli dengan harga yang mahal. Kita masih bisa beli daripada harganya turun, kita nggak mampu beli. Betul nggak? Itu tanda penyertaan Tuhan. Dalam kondisi mahal kita masih bisa beli. Kata kita masih bisa bayar. Ya. Tapi yang lebih parah, kalau harganya udah diskon 90%, kita pun nggak bisa beli. Itu tanda kalau kita yakin penyertaan Tuhan. Walaupun BBM naik, minyak goreng naik, apalagi yang naik. Tapi Roh Kudus turun. Ya. Klik. Klik. Bro. Macet ya. Berarti Roh Kudus belum turun di daerah situ ya. Oke. Terakhir, ternyata sudah selesai, ya. Jadi hari ini kita belajar firman Tuhan, mengelola pekerjaan dengan baik. Klik. Yang pertama, bila manakah kita seharusnya mampu mengelola pekerjaan yang baik?
Yang pertama, bila kita memiliki ketekunan. Yang kedua, klik, bila kita menjaga kesucian. Dan yang ketiga, klik, bila kita memiliki keyakinan. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Nyanyi lagu tadi. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biar kami menjadi orang-orang yang bekerja keras, memiliki ketekunan, menjaga kesucian, dan memiliki keyakinan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. amin. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Tuhan, Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Mari miliki keyakinan. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kau gunung batu kami, Kau penyelamat kami, Kau penolong kami.
sangat terbukti Kau Tuhan, penolong kami dalam kesesakan, penolong kami dalam kesusahan. Kaulah Tuhan kami, Kau yang kami percayai. Kami berserah kepadamu, kami berharap kepadamu ya Yesus, Tuhan kami. Engkaulah Bapa kami yang menyertai kami, yang melindungi kami, yang menyembuhkan kami, memulihkan kami, memberkati kami. Kaulah Tuhan kami, Elohim Yahweh, Elohim kami. Terima kasih ya Yesus Tuhan, terima kasih Bapakku, terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu terus memenuhi hidup kami, mengurapi kami, memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bangga memiliki Tuhan seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berilah kemampuan, hikmat, urapan Tuhan dalam pekerjaan kami. Apapun pekerjaan kami Tuhan, berkatilah, berkatilah, urapilah, urapilah. Terima kasih Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu selalu ada di dalam hati kami. Kami boleh mengerti, memahami firman Tuhan hari ini. Kami boleh melakukan serta membagikannya bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu. Bapak Ibu diberkati hari ini, amin. Amin. Kita mau siapkan persembahan kepada petugas pundi-pundi, dipersilakan untuk maju ke depan. Sebelum kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas kebaktian hari ini Tuhan. Kami telah mendengar firman-Mu, memuji nama-Mu Tuhan. Bentar lagi kami akan mengembalikan sebagian berkat dari yang diberikan Tuhan. Semoga dari berkat ini dapat mempermuliakan kerajaan-Mu di tempat. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kecaplah dan lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Bapa yang mengasihiku, Bapa yang memeliharaku. Oh, syukur
hatiku bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Bapa yang mengasihiku, Bapa yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Puji Tuhan, kita akan tutup ibadah kita pada siang hari ini. Mungkin ada pengumuman tambahan dulu dari tim pengembalaan. Jika tidak ada, kita akan masuk kepada doa syafaat. Bapak Pendeta Tony Setiawan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu hari ini yang sudah mengingatkan kami, membangun kesadaran kami bahwa ketika kami lahir baru, kami ada di dalam posisi sebagai orang yang menerima kepercayaan dari Engkau, menjadi seorang pengelola. Dan dalam mengelola itu banyak pekerjaan yang Engkau percayakan kepada kami. Kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah mengajarkan kami bagaimana kami harus memiliki sikap hati yang benar, sehingga pekerjaan yang Kau percayakan kepada kami semua membawa kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Di dalam segala kesulitan yang kami hadapi di dalam pekerjaan, kami bersyukur karena ada penyertaan Roh Kudus yang memberikan hikmat pengertian, yang mengurapi kami. Kami bersyukur karena kuasa kebangkitan Kristus nyata dalam kehidupan kami. Saat hari ini kami bersatu hati, kami memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu Bapak Pendeta Daulat, semakin hari semakin heran, diberikan hikmat pengertian, dan dimanapun dia berada, kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus dinyatakan. Berkati keluarganya dan juga berkati anak-anaknya dalam studinya, sehingga keluarga ini dapat membawa kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus saja. Saat hari ini kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau yang mengerti akan hal-hal yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Kami sebagai bagian dari bangsa ini, kami bersatu hati, kami berseru, Tuhan, pulihkan Indonesia. Apapun yang dihadapi, kalaupun banyak hal-hal kejahatan yang berusaha ditutupi, saat hari ini kami berdoa, Tuhan, ulurkan tangan-Mu, singkapkan semua yang terselubung, sehingga kebenaran-Mu bersinar di Indonesia, dan firman-Mu nyata bagi Indonesia. Dan saat ini kami berdoa bagi orang-orang yang ada di dalam pemerintahan, yang sudah sungguh-sungguh bekerja keras, bertekun, bahkan dengan segala keluh kesahnya akan keberadaan bangsa ini. Tuhan, mari Tuhan, terus Kau urapi, kuatkan. Dan kami berdoa selalu saat hari ini, apapun bentuk yang menghalanginya akan kebenaran yang tersingkap, yang menutupi segala bentuk kebenaran, yang memalsukannya, hari ini kami ikat dan kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa saat hari ini untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di seluruh Indonesia. Tuhan, biarlah kami semua dapat menjaga kesucian hati kami. Kami dapat mengerjakannya dengan seluruh ketekunan kami. Dan semuanya ini hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Dan kami berdoa berkati hamba-hamba-Mu yang sedang dalam pergumulan, persoalan dihadapi. Apapun juga bentuknya kami percaya. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi. Dan kuasa-Mu dinyatakan dalam kehidupan hamba-hamba-Mu yang melayani di Indonesia. Kami juga saat hari ini berdoa Tuhan bagi gembala sidang kami, beserta ibu gembala dan keluarganya. Tuhan, urapi, pakai terus. Kalau ada hal-hal yang sakit pada tubuh jasmani mereka, kami berdoa selalu Tuhan pulihkan. Biarlah Tuhan pakai gembala sidang kami menjadi berkat bagi kami yang ada di sini dan juga bagi banyak orang. Kami percaya waktu, kesempatan yang Kau berikan tidak pernah sia-sia dalam kehidupannya. Dan Tuhan, kami berdoa selalu. Kami berdoa Tuhan, kuatkan gembala sidang kami dimanapun dia melayani. Dan biarlah Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan melalui pelayanan yang dilakukan oleh gembala sidang kami. Saat hari ini kami berdoa selalu untuk jemaat yang ada di sini, maupun yang ada di Hikmah. Tuhan, Kau campur tangan untuk keberadaan jemaat-Mu ini ya Tuhan. Karena kami menyadari banyak keterbatasan kami, banyak ketidakmampuan kami di dalam melayani. Tuhan, tetapi hari ini kalaupun ada pergumulan dihadapi oleh jemaat Tuhan,
Tuhan, mari Engkau berbicara, Engkau melawat, Engkau memulihkan, Engkau buka jalan Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup buka jalan saat tiada jalan. Hanya Engkau yang sanggup memberkati jemaat-Mu Tuhan hari ini. Kami berdoa selalu, kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang hati yang sedang terluka kecewa Tuhan pulihkan. Dan saat hari kami berdoa selalu agar jemaat-Mu Tuhan yang ada di sini dan di Hikmah benar-benar Tuhan kami dapat bersatu hati terus membangun pelayanan yang Kau percayakan kepada kami sebagai bentuk pekerjaan yang Kau delegasikan kepada kami. Dan saat ini urapi kami semua, pakai kami semua menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Persiapan-persiapan yang kami lakukan untuk ulang tahun gereja maupun untuk acara Natal, Tuhan Kau campur tangan. Berikan kami hikmat, pengertian, dan kemampuan untuk melakukan semuanya itu. Dan saat hari ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan kami. Engkau kekuatan kami, kota benteng kami. Tiba saatnya kami hendak menerima dua berkat dari hamba-Mu. Saya undang sidang jemaat bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kebaktian ini dengan mengarahkan dan menaikkan tangan kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-berkat-Nya. Dialah Yehova Jireh yang mencukupkan segala keperluan-mu. Dialah Yehova Rafa yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah Yehova Nisi yang memberi kemenangan bagimu. Dialah Yehova Shalom yang memberi kedamaian bagimu. Bapa saat ini menghadapkan wajahnya ke arah Engkau. Terimalah rahmat dan anugerah yang besar dari Bapa di surga. Kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, pengurapan oleh Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permai. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.